Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Jalan lintas provinsi itu seperti pita hitam panjang yang tak berujung, membelah hutan jati yang rapat di sisi kiri dan kanannya. Malam itu, kabut turun lebih awal, menyelimuti aspal dengan uap dingin yang membuat jarak pandang hanya tersisa tak lebih dari 10 meter. Suara mesin motor tua milik Lana menderu payah. Sesekali terbatuk seolah memprotes beban kerja yang dipaksakan padanya. Lana merapatkan jaket denimnya yang sudah mulai tipis. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 23.45. Ia baru saja menyelesaikan shift lembur di sebuah pabrik garmen di kota tetangga demi mengejar bonus akhir bulan. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Kasur tipis di kontrakannya dan secangkir mie instan hangat. Sedikit lagi. Bu. Jangan mogok di sini. Gumam Lana pada motornya. Jalanan ini dikenal warga lokal sebagai jalur senyap. Jarang ada kendaraan yang berani melintas di atas jam 10 malam karena minimnya penerangan dan reputasi rawannya kecelakaan. Namun bagi Lana, ketakutan adalah kemewahan yang tak mampu ia beli. Ia lebih takut kehilangan pekerjaannya daripada bertemu hantu atau perampok jalanan. Tiba-tiba, telinga Lana menangkap suara yang ganjil. Di tengah keheningan hutan, terdengar suara gesekan logam yang memekakan telinga, disusul dentuman keras yang menggetarkan udara. 2 am. Lana menginjak rem secara mendadak hingga motornya selip beberapa sentimeter. Jantungnya berdegup kencang. Ia mematikan mesin, dan seketika kesunyian hutan kembali menyergap. Namun kali ini ada aroma lain yang tercium oleh indera penciumannya. Bau bensin yang menyengat dan karet terbakar. Ia turun dari motor, menyalakan senter ponselnya yang cahayanya mulai meredup. Di depan sana, di sebuah tikungan tajam yang dikenal dengan nama KM42, pagar pembatas jalan telah hancur. Lana melangkah perlahan ke tepi jurang dangkal yang dipenuhi semak belukar. "Halo? Apa ada orang di sana?" teriaknya. Suaranya gemetar. Hanya ada suara desis uap dari radiator yang pecah. Senter Lana menyapu ke bawah dan ia terkesiap. Sebuah mobil SUV hitam berukuran besar teronggok terbalik di dasar parit. Roda belakangnya masih berputar pelan, mengeluarkan suara decit yang menyayat hati. Lana tidak berpikir 2 kali. Ia tidak menelepon polisi lebih dulu, karena ia tahu sinyal di daerah itu nyaris nol. Ia meluncur turun melewati lereng tanah yang licin, mengabaikan duri-duri semak yang merobek kulit lengannya. Sesampainya di bawah, pemandangan itu jauh lebih mengerikan. Kaca mobil hancur berkeping-keping. Di dalam sana, ia melihat siluet manusia yang tak bergerak. Lana merayap menuju pintu penumpang yang sudah ringsek. Di dalam, seorang wanita parubaya tak sadarkan diri dengan kepala bersandar pada airbag yang mengempis. Di kursi belakang, terdengar isak tangis yang sangat lirih. "Tolong sakit." Suara itu milik seorang anak kecil. Lana mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik gagang pintu belakang yang macet. Dengan sekali sentakan kuat yang membuat bahunya terasa mau lepas, pintu itu terbuka. "SSTT, tenang ya. Kakak di sini. Kakak akan bantu kamu," bisik Lana menenangkan. Ia menarik seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun dari reruntuhan kursi. Anak itu gemetar hebat. Wajahnya penuh debu kaca namun beruntung tidak ada luka fatal. Lana menggendongnya keluar dan meletakkannya di atas rumput yang aman. Cukup jauh dari mobil karena ia takut akan ledakan. Lana kembali ke bangkai mobil. Wanita di kursi penumpang mulai merintih. Lana membantunya melepaskan sabuk pengaman yang menjepit lehernya. Dengan susah payah, ia memapah wanita itu keluar. "Suamiku, tolong suamiku." Rintih wanita itu sambil menunjuk ke arah kemudi. Lana menelan ludah. Bagian depan mobil adalah yang paling hancur. Mesin mobil merangsek masuk ke dalam kabin, menjepit kaki sang pengemudi. Pria di kursi kemudi itu tampak sangat pucat. Darah mengalir dari pelipisnya, membasahi kemeja putih mahalnya yang kini berubah merah pekat. Lana mencoba menarik pintu pengemudi, tapi mustahil. Pintu itu sudah menyatu dengan badan mobil. "Tuan, Anda bisa dengar saya?" Lana menepuk pipi pria itu. Pria itu membuka matanya sedikit. Tatapannya kosong,
Namun ada wibawa yang masih terpancar dari wajahnya yang keras. Ia meringis kesakitan saat mencoba menggerakkan kakinya. "Jangan bergerak dulu, Tuan. Kaki Anda terjepit." "Saya akan mencoba mengungkitnya," kata Lana tegas. Ia mencari sesuatu di sekitar sana dan menemukan sebuah linggis kecil yang mungkin terlempar dari bagasi. Dengan sisa tenaga yang ada, Lana menyelipkan linggis itu ke celah dashboard yang menjepit kaki sang pria. Ia menekan dengan seluruh berat tubuhnya. Otot-otot lengannya menegang hingga gemetar. "Sedikit lagi. Ayo," seru Lana pada dirinya sendiri. Kreak! Logam itu bergeser beberapa inci. Cukup untuk membuat kaki pria itu bebas. Lana merangkul bahu pria itu dan menariknya keluar melalui jendela yang pecah. Saat pria itu berhasil ditarik keluar dan dibaringkan di tanah, sebuah ledakan kecil terjadi di bagian mesin mobil, memicu api yang mulai merambat. Lana terengah-engah, paru-parunya terasa terbakar oleh udara malam yang dingin dan asap bensin. Ia terduduk di tanah samping pria itu, memastikan seluruh keluarga tersebut sudah menjauh dari kobaran api yang mulai membesar. Cahaya api itu kini menerangi wajah mereka semua. Pria parubaya itu terbaring lemah, memegangi dadanya. Namun, alih-alih merintih karena luka-lukanya, ia justru menatap Lana dengan tatapan yang aneh, seolah ia sedang melihat sebuah hantu atau kenangan yang sudah lama hilang. Matanya menelusuri setiap inci wajah Lana yang kotor terkena jelaga. Tangan pria itu yang gemetar meraih pergelangan tangan Lana, mencengkeramnya dengan sisa tenaga yang ada. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh suara api yang melalap mobil. Siapa namamu, nak?" tanya pria itu dengan nada yang sangat emosional, lebih dari sekadar rasa terima kasih. Lana menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, meninggalkan coretan hitam di pipinya. "Nama saya Lana, Tuan. Hanya Lana." Pria itu membisikkan nama itu berulang kali, seolah mencoba mengukirnya dalam ingatan. "Lana, Lana." Tak lama kemudian, cahaya lampu biru dan merah menyapu pucuk-pucuk pohon jati. Suara sirine ambulans dan polisi memecah kesunyian malam. Bantuan akhirnya datang. Lana berdiri, membiarkan petugas medis mengambil alih. Ia berdiri di kegelapan, memperhatikan pria itu diangkat ke atas tandu. Pria itu tetap tidak melepaskan pandangannya dari Lana hingga pintu ambulans tertutup rapat. Suasana di KM42 berubah menjadi hiruk-pikuk yang memecah keheningan hutan. Deru mesin truk pemadam kebakaran dan kilatan lampu strobo dari mobil polisi menciptakan panggung drama di tengah kegelapan. Lana berdiri mematung di bahu jalan, memandangi kobaran api yang kini telah dijinakan oleh semprotan air petugas. Asap putih membubung tinggi, membawa aroma logam terbakar yang menyesakkan dada. Lana merasa seperti penonton dalam hidupnya sendiri. Beberapa petugas polisi mendekatinya, menanyakan kronologi kejadian secara singkat. Dengan suara yang masih bergetar, Lana menjelaskan bagaimana ia melihat mobil itu terguling dan bagaimana ia berusaha mengeluarkan para korban. Polisi mencatat namanya dengan terburu-buru, lalu membiarkannya pergi setelah memastikan ia tidak mengalami luka serius selain lecet di lengan dan kaki. "Kamu beruntung, nak. Sedikit saja terlambat, tangki bensin itu bisa meledak saat mereka masih di dalam," ujar seorang petugas tua sambil menepuk bahu Lana. Lana hanya mengangguk lemah. Ia tidak merasa seperti pahlawan, ia hanya merasa kosong. Seluruh tenaganya seolah terkuras habis bersama dengan larinya ambulans yang membawa keluarga itu menuju rumah sakit kota. Pria parubaya itu, tatapannya masih menghantui Lana. Ada sesuatu yang intens, sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan dalam matanya saat menanyakan nama Lana. Lana menuntun motor tuanya menjauh dari kerumunan. Saat ia mencoba menyalakan mesin, butuh 5 kali selahan kuat sebelum mesin itu kembali terbatuk dan hidup. Ia mengendarai motornya pulang dengan kecepatan rendah. Angin malam yang menusuk tulang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Pikirannya melayang pada wajah wanita dan anak kecil yang ia selamatkan. Mereka tampak sangat rapuh, sangat kontras dengan kemewahan yang terpancar dari pakaian dan kendaraan yang mereka tumpangi. Sesampainya di kontrakan sempit di pinggiran kota, Lana tidak langsung tidur. Ia duduk di lantai semen yang dingin, menatap kedua tangannya yang masih hitam terkena jelaga dan noda darah kering.
Ia membersihkan luka-lukanya dengan air hangat, meringis saat alkohol menyentuh kulitnya yang terbuka. Lana, bisiknya pelan, mengulang bagaimana ia menyebutkan namanya pada pria itu. Ia teringat betapa pria itu tampak begitu terkejut saat mendengar namanya. Apakah ada yang salah dengan nama itu? Ataukah pria itu hanya sedang dalam kondisi syok berat? Lana menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang menurutnya terlalu dramatis. Ia hanyalah seorang buruh pabrik, dan pria itu jelas berasal dari dunia yang berbeda, dunia di mana mobil-mobil besar dan pakaian desainer adalah standar hidup. Keesokan paginya, tubuh Lana terasa seperti dipukuli balok kayu. Setiap persendiannya protes saat ia mencoba bangun untuk bersiap kerja shift pagi. Di cermin kusam kamar mandinya, ia melihat memar kebiruan di bahunya, bekas saat ia memaksakan pintu mobil terbuka. Ia menutupinya dengan seragam pabrik yang agak longgar. Di pabrik, Lana bekerja seperti robot. Suara mesin jahit yang menderu konstan biasanya menjadi musik latar yang menenangkan baginya. Tapi hari ini, suara itu mengingatkannya pada deru mesin mobil yang rusak. Rekan kerjanya, Siti, menyadari ada yang berbeda. "Lan, kamu pucat banget. Sakit?" tanya Siti sambil terus menjahit kerah kemeja. "Hanya kurang tidur, Ti. Semalam ada kejadian sedikit di jalan pulang," jawab Lana pendek. Ia tidak ingin bercerita banyak. Di tempat seperti ini, cerita heroik bisa berubah menjadi gosip yang melelahkan dalam hitungan jam. Namun, bayangan pria paruh-baya itu terus muncul. Pria itu memiliki garis wajah yang tegas, rambut yang mulai memutih di bagian pelipis, dan sebuah jam tangan emas yang tetap melingkar di pergelangan tangannya yang berdarah. Lana mengingat detail kecil itu dengan sangat tajam. Pria itu bukan sekadar orang kaya biasa. Ada aura kekuasaan yang bahkan rasa sakit pun tidak bisa menghilangkannya. Lana bertanya-tanya dalam hati, siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka baik-baik saja? Ia sempat terpikir untuk mengecek berita di koran atau media sosial. Namun ia segera mengurungkan niatnya. Ia merasa tidak pantas untuk terlalu ingin tahu. Baginya, tugasnya sudah selesai saat pintu ambulans tertutup. Siang itu, saat jam istirahat, Lana duduk di kantin pabrik yang gerah. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalan raya yang penuh dengan truk kontainer. Ia teringat kembali pada momen terakhir di bawah jurang itu. Pria itu tidak hanya bertanya nama, tapi ia menatap Lana seolah-olah ia sedang mengenali seseorang yang sudah lama hilang. Tatapan itu bukan tatapan orang asing kepada penolongnya. Itu adalah tatapan pengenalan. "Lana, Lana." Suara serak pria itu seolah masih terngiang di telinganya, bersaing dengan hiruk-pikuk kantin. Lana meraba kalung perak tipis yang selalu ia pakai di balik seragamnya. Kalung itu adalah satu-satunya peninggalan ibunya, dengan liontin kecil berbentuk bunga melati yang sudah memudar warnanya. Ibunya selalu berkata bahwa nama Lana berarti lembut atau cahaya, dan ia berharap Lana akan selalu menjadi cahaya bagi orang lain di saat gelap. "Aku sudah melakukan bagianku, Bu," gumam Lana dalam hati. Tanpa sepengetahuan Lana, di sebuah rumah sakit swasta paling eksklusif di pusat kota, pria parubaya itu, Pak Baskoro, sedang duduk di tempat tidur pasien dengan perban melilit kepalanya. Ia tidak sedang beristirahat. Di depannya berdiri seorang pria berjas rapi yang merupakan asisten pribadinya. "Cari dia," perintah Pak Baskoro dengan suara yang tak terbantah meskipun fisiknya lemah. "Siapa yang Anda maksud, Pak?" "Petugas medis yang menolong," tanya sang asisten bingung. "Bukan. Gadis itu. Namanya Lana. Dia yang mengeluarkan kami dari mobil sebelum tim penyelamat datang. Cari tahu siapa dia, di mana dia tinggal, dan siapa orang tuanya. Aku butuh informasi itu dalam waktu kurang dari 1 minggu." Pak Baskoro memejamkan mata. Terbayang wajah gadis di tengah kobaran api semalam. Wajah yang kotor, lelah, namun memiliki sepasang mata yang sangat identik dengan wanita yang menghantuinya dalam mimpi selama 20 tahun terakhir. "Baik, Pak. Akan segera saya laksanakan." Asisten itu membungkuk dan keluar dari ruangan. Kembali di pabrik, Lana merasakan firasat aneh. Bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Ia merasa seolah-olah sebuah gelombang besar sedang bergerak ke arahnya dari kejauhan,
dan ia hanya bisa menunggu sampai gelombang itu menghantamnya. Ia tidak tahu bahwa dalam 7 hari ke depan, kehidupan monotonnya yang berkutat dengan mesin jahit dan tagihan kontrakan akan hancur berkeping-keping, digantikan oleh kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Malam itu, saat ia kembali melewati KM 42 dalam perjalanan pulang, jalanan itu tampak biasa saja. Tidak ada lagi polisi, tidak ada lagi api. Hanya ada sisa-sisa pagar pembatas yang rusak dan tanah yang menghitam di dasar parit. Dunia seolah sudah melupakan kejadian itu. Tapi bagi Lana dan bagi pria di balik kemudi itu, semuanya baru saja dimulai. Waktu memiliki cara unik untuk menyamarkan trauma. Bagi dunia luar, kecelakaan di KM 42 hanyalah sebuah angka dalam statistik kecelakaan lalu lintas mingguan yang dibacakan singkat di radio lokal. Namun bagi Lana, setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mencium bau bensin yang menyengat dan mendengar suara besi yang berderit hebat. Meski begitu, hidup tidak memberinya kemewahan untuk merenung terlalu lama. Di dunia Lana, berhenti bergerak berarti berhenti makan. 3 hari setelah kejadian itu, Lana berdiri di depan mesin jahitnya yang bising. Ruangan produksi pabrik garmen itu terasa seperti oven raksasa. Ratusan mesin jahit menderu bersamaan, menciptakan simfoni industri yang memekakan telinga. Peluh mengucur dari pelipisnya, jatuh ke atas kain denim yang sedang ia kerjakan. Tangannya bergerak lincah, meski jari telunjuknya terbalut plester akibat luka goresan saat menolong keluarga itu tempo hari. "Lan, fokus! Garis jahitanmu melenceng 1 milimeter. Teriak mandor pabrik, Pak Jaka, yang melintas di belakangnya. Lana tersentak. Ia segera membetulkan posisi kainnya. "Maaf, Pak. Saya akan perbaiki." Pak Jaka hanya mendengus dan berlalu. Lana menghela napas panjang. Pikirannya memang sedang tidak di sini. Ia terus teringat pada tagihan kontrakan yang sudah lewat jatuh tempo 3 hari. Pemilik kontrakan, Bu Asih, sudah 2 kali mengirim pesan singkat yang nadanya semakin tidak bersahabat. Lana membutuhkan uang lembur. Tapi tubuhnya mulai menyerah. Memar di bahunya telah berubah warna menjadi ungu kehitaman, dan setiap kali ia menarik tuas mesin, rasa nyeri yang tajam menusuk hingga ke punggung. Saat jam istirahat tiba, Lana memilih untuk tidak pergi ke kantin. Ia duduk di bangku kayu panjang di koridor pabrik, membuka bekal sederhananya, nasi putih dengan potongan tempe goreng yang sudah dingin. Masih memikirkan kecelakaan itu, Siti tiba-tiba duduk di sampingnya, membawa segelas es teh manis. Lana menoleh sedikit, lalu tersenyum tipis. Sulit untuk tidak memikirkannya. Aku masih merasa seperti bermimpi. Kadang aku bertanya-tanya, apakah mereka selamat? Maksudku, setelah sampai di rumah sakit. Siti menyeruput es tehnya. Kalau mereka punya mobil semewah itu, mereka pasti dibawa ke rumah sakit terbaik. Jangan khawatirkan orang kaya, Lan. Khawatirkan dirimu sendiri. Kamu lihat cermin tidak tadi pagi? Matamu cekung sekali. Lana tertawa hambar. Mungkin karena aku terus bermimpi tentang pria itu. Pria yang kutolong. Tatapannya, seperti dia sedang menuntut sesuatu dariku. Bukan sekadar terima kasih. Mungkin dia terpesona karena kamu seperti pahlawan di film aksi, canda Siti, mencoba mencairkan suasana. Siapa tahu dia itu duda kaya yang sedang mencari istri baru. Dia sedang bersama istri dan anaknya, Siti. Jangan ngawur, potong Lana. Meski dalam hati ia merasa sedikit terhibur. Obrolan itu terhenti saat bel tanda istirahat berakhir berbunyi nyaring. Lana kembali ke posisinya. 8 jam berikutnya adalah siksaan fisik. Panas, debu kain yang berterbangan, dan tekanan target produksi membuat waktu terasa berjalan sangat lambat. Di sela-sela rutinitas yang menjemukan itu, Lana seringkali melamunkan wajah ibunya. Ibunya meninggal 5 tahun lalu karena sakit paru-paru, meninggalkan Lana sebatang kara di kota besar ini tanpa sanak saudara. Satu-satunya harta berharga yang ia miliki adalah sebuah kotak kayu kecil berisi surat-surat lama dan foto ibunya saat masih muda. Lana selalu merasa ada bagian dari sejarah ibunya yang sengaja disembunyikan darinya. Ibunya tidak pernah bercerita tentang ayahnya,
dan setiap kali Lana bertanya, ibunya hanya akan mengalihkan pembicaraan dengan tatapan mata yang penuh kesedihan. Malam harinya, Lana pulang ke kontrakan dengan kaki yang terasa berat. Saat ia memarkir motor tuanya, Bu Asih sudah berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap. Lana, sudah lewat 3 hari. Mana janjimu? Suara Bu Asih melengking di antara suara jangkrik malam. Maaf, Bu. Bonus lembur saya baru keluar lusa. Saya pasti bayar. Saya janji. Mohon Lana dengan nada merendah. Janji-janji terus. Listrik ini tidak bayar pakai janji. Lana, kalau lusa belum ada, kamu cari tempat lain. Banyak orang yang antre mau menempati kamar ini. Bu Asih mendengus dan pergi begitu saja. Lana masuk ke kamarnya yang sempit. Luasnya hanya 3x3 meter, dengan sebuah kasur lantai, lemari kayu kecil, dan satu meja plastik. Ia merebahkan diri tanpa berganti pakaian. Langit-langit kamar yang kusam dengan bekas rembesan air hujan seolah menertawakan nasibnya. Ia memejamkan mata, mencoba mencari ketenangan, namun pikirannya kembali ke jalan sunyi di KM 42. Ia ingat bagaimana ia memegang linggis itu. Ia ingat bagaimana kulit tangannya perih saat menarik pria itu keluar. Namun yang paling membekas adalah saat pria itu bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Suara itu terdengar begitu dekat. Seolah-olah pria itu ada di sana, di dalam kamar kontrakannya. Lana meraba liontin melati di lehernya. Ia merasa hidupnya seperti benang yang kusut. Ia terus bekerja keras. Namun seolah-olah ia hanya berjalan di tempat. Ia menyelamatkan nyawa orang lain. Namun ia sendiri kesulitan untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman pengusiran. Tanpa ia sadari, di luar sana, sebuah kekuatan besar sedang bergerak mencari keberadaannya. Di sebuah kantor pusat yang megah di ibu kota, beberapa orang sedang menelusuri data karyawan pabrik garmen di daerah sekitar KM 42. Nama, Lana, muncul dalam daftar, dan sebuah foto kartu identitas yang buram dipindai. "Ini dia," ujar seseorang di balik meja kayu jati yang mahal. Wajahnya tidak salah lagi. Dia sangat mirip dengan Kirana. Lana yang kelelahan akhirnya terlelap. Tidak menyadari bahwa ini adalah malam terakhir ia tidur di kamar sempit itu dengan identitas sebagai buruh pabrik biasa. 1 minggu hampir berlalu sejak kecelakaan itu, dan waktu bagi hal tak terduga untuk terjadi tinggal menghitung jam. Di dalam tidurnya, Lana bermimpi tentang sebuah taman bunga melati yang sangat luas, di mana seorang pria parubaya melambaikan tangan padanya dari kejauhan, memanggil namanya dengan nada rindu yang menyayat hati. Esok adalah hari ke-7. Dan seperti pepatah lama, badai seringkali datang tepat setelah cuaca terasa paling tenang. Lana akan segera menyadari bahwa kebaikan yang ia tabur di jalanan sepi itu akan berbuah sesuatu yang akan menjungkir balikan seluruh dunianya. Hari ke-7 setelah kecelakaan itu dimulai seperti hari-hari biasanya. Setidaknya itu yang Lana pikirkan. Matahari pagi menyelinap melalui celah ventilasi kamarnya, membawa debu-debu halus yang menari di udara. Lana bangun dengan perasaan berat di sekujur tubuh, namun ia dipaksa oleh keadaan untuk segera bangkit. Hari ini adalah hari terakhir bagi janjinya pada Bu Asih. Ia harus memohon pada bagian administrasi pabrik agar bonus lemburnya bisa dicairkan pagi ini, bukan sore hari. Rutinitas pagi berlalu dengan cepat. Mandi air dingin, sarapan sepotong roti tawar sisa kemarin, dan memacu motor tuanya menembus kemacetan pagi menuju pabrik garmen yang berjarak 5 kilometer. Namun, saat ia tiba di gerbang pabrik, ada sesuatu yang berbeda. Suasana terasa tegang. Para petugas keamanan yang biasanya bersantai sambil merokok kini berdiri tegak dengan wajah gelisah. "Ada apa, Pak?" tanya Lana saat melewati pos penjagaan. "Ada tamu penting di dalam, Lan." Mobil-mobil mewah masuk sejak jam 7 tadi. "Jangan telat masuk, mandor jaka lagi sensitif," jawab satpam itu tanpa mengalihkan pandangan dari deretan mobil hitam yang terparkir rapi di area parkir eksekutif, tempat yang biasanya hanya diisi oleh mobil tua kepala pabrik. Lana memarkir motornya di pojok terjauh. Ia melihat 3 mobil SUV hitam mengkilap, jenis yang sama dengan mobil yang ia lihat terguling di KM 42. Namun yang ini tampak baru dan tanpa goresan. Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang.
Ia mencoba menepis kecurigaannya. Tidak mungkin, pikirnya. Orang-orang seperti mereka tidak akan datang ke pabrik garmen pinggiran seperti ini. Lana masuk ke ruang produksi. Suara mesin jahit sudah menderu. Namun konsentrasi para pekerja tampak terpecah. Semua mata melirik ke arah pintu kantor utama yang tertutup rapat. Siti mendekati Lana dengan wajah pucat. "Lan, kamu dengar tidak?" Katanya pemilik perusahaan induk dari pusat datang. Tapi mereka tidak ke ruang direksi. Mereka malah menanyakan daftar absen karyawan bagian produksi, bisik Siti. Lana hanya mengangguk, mencoba fokus pada tumpukan kain di depannya. Namun, getaran di tangannya tidak bisa disembunyikan. Ia merasa ada sesuatu yang sedang menuju ke arahnya, seperti suara guntur yang terdengar sebelum badai benar-benar pecah. Tepat pukul 10 pagi, saat suara mesin jahit berada di puncaknya, pintu ruang produksi terbuka lebar. Pak Jaka, sang mandor yang biasanya galak, kini berjalan membungkuk-bungkuk dengan wajah penuh keringat dingin. Di belakangnya, melangkah dua pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Mereka mengenakan earpiece di telinga. Wajah mereka datar tanpa ekspresi, seperti robot yang diprogram untuk ketegasan. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Satu persatu mesin jahit dimatikan. Para buruh wanita saling berpandangan, bingung sekaligus takut. "Yang mana?" tanya salah satu pria berjas itu dengan suara berat yang menggema di ruangan yang luas itu. Pak Jaka menelan ludah. Jarinya yang gemetar menunjuk ke arah barisan tengah. Itu Nona Lana, Pak." Lana merasa seolah-olah oksigen di ruangan itu baru saja disedot keluar. Ia terpaku di kursi kayunya. Tangannya masih memegang selembar kain denim. Kedua pria itu melangkah mendekat. Setiap derap langkah sepatu pantofel mereka di lantai semen terasa seperti detak jam menuju eksekusi. Mereka berhenti tepat di depan meja Lana. Lana mendongak, mencoba menjaga martabatnya meski ia merasa sangat kecil di bawah bayang-bayang kedua pria raksasa itu. "Nona Lana?" tanya pria yang posisinya lebih depan. "Iya, saya Lana. Ada apa ya, Pak? Apa saya melakukan kesalahan?" Suara Lana terdengar lebih kecil dari yang ia harapkan. Pria itu tidak menjawab pertanyaan Lana. Ia justru sedikit membungkukkan badan, sebuah gestur yang membuat seluruh ruangan terkesiap. "Nama saya Adi Guna, asisten pribadi Bapak Baskoro Wiratama. Kami diperintahkan untuk menjemput Anda sekarang juga." "Menjemput saya? Kemana?" "Saya masih harus bekerja, Pak. Saya punya target produksi. Semua urusan administrasi Anda di sini sudah diselesaikan, Nona. Gaji, bonus, dan kompensasi Anda telah dibayarkan penuh 10 kali lipat oleh pihak kami kepada perusahaan ini. Anda tidak perlu khawatir tentang pekerjaan lagi." Potong Adi Guna dengan sopan namun mutlak. Siti yang duduk di sebelah Lana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melotot tidak percaya. Lana merasa kepalanya berputar. Baskoro Wiratama. Nama itu baru saja disebut. Jadi pria di balik kemudi itu bukan sekadar orang kaya, tapi dia adalah seorang Wiratama, nama yang sering muncul di berita ekonomi sebagai penguasa properti dan energi di negeri ini. "Tapi saya harus pulang dulu. Saya harus." "Tidak perlu, Nona. Segala keperluan Anda sudah kami siapkan. Mobil sudah menunggu di depan," ujar Adi Guna lagi. Ia memberi isyarat pada rekannya untuk mengawal Lana. Lana berdiri dengan kaki gemetar. Ia menatap Siti, yang hanya bisa memberikan anggukan lemah yang menyemangati. Di bawah tatapan ratusan pasang mata rekan kerjanya, sebagian besar penuh rasa iri, sebagian lagi penuh kekhawatiran, Lana berjalan keluar dari ruang produksi. Saat ia melangkah keluar dari gerbang pabrik, cahaya matahari terasa sangat menyilaukan. Sebuah mobil limosin hitam panjang sudah menunggu tepat di depan pintu masuk. Seorang sopir membukakan pintu untuknya. Lana ragu-ragu sejenak, menatap motor tuanya yang terparkir di bawah pohon Kamboja. Ia merasa seperti sedang meninggalkan seluruh kehidupannya di sana, di samping motor tua yang berkarat itu. "Silakan masuk, Nona Lana. Bapak sudah sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Anda," kata Adi Guna sambil membukakan pintu lebih lebar. Lana akhirnya masuk.
Aroma kulit mahal dan pendingin udara yang segar menyambutnya. Di dalam, segalanya terasa begitu tenang dan kedap suara. Saat mobil mulai melaju meninggalkan kawasan industri yang berdebu, Lana menatap keluar jendela. Ia melihat jalanan yang biasa ia lalui dengan motor. Kini tampak berbeda dari balik kaca film yang gelap. Ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung perjalanan ini. Ia tidak tahu mengapa seorang Baskoro Wiratama sampai mengirim pasukan berjas hitam hanya untuk menjemput seorang buruh pabrik. Namun satu hal yang ia sadari, 1 minggu setelah ia memberikan pertolongan di jalan yang sepi, hidupnya yang lama telah mati. Dan yang tersisa kini hanyalah sebuah ketidakpastian yang megah dan menakutkan. Mobil itu meluncur cepat menuju pusat kota, menuju sebuah wilayah yang selama ini hanya bisa dilihat Lana dari balik pagar besi yang tinggi. Perjalanan menuju kediaman Wiratama baru saja dimulai, dan bersamaan dengan itu, rahasia yang telah terkubur selama 20 tahun pun mulai terangkat ke permukaan. Perjalanan dari kawasan industri pinggiran menuju pusat kota terasa seperti melintasi 2 dimensi yang berbeda. Di balik kaca film mobil limosin yang gelap dan kedap suara, Lana menyaksikan perubahan pemandangan yang drastis. Gubuk-gubuk liar dan pabrik-pabrik beratap seng berangsur-angsur digantikan oleh gedung-gedung pencakar langit yang berkilau terpapar matahari siang. Lana duduk dengan kaku di atas jok kulit yang sangat empuk. Ia merasa sangat tidak pantas berada di sana. Seragam pabriknya yang sedikit kusut, sepatu ketsnya yang sudah menipis solnya, serta aroma debu kain yang masih menempel di kulitnya terasa kontras dengan kemewahan kabin mobil ini. Adiguna, asisten pria berjas itu, duduk diam di seberangnya sambil sesekali memeriksa tablet digital. "Kita hampir sampai, Nona Lana," ujar Adiguna tanpa mengalihkan pandangan. Suaranya datar, namun ada nada hormat yang tidak biasa ditujukan kepada seseorang seperti Lana. Mobil itu berbelok memasuki sebuah kawasan hunian elit yang dijaga ketat. Jalanannya lebar, dinaungi pepohonan rindang yang dipangkas rapi. Tak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah gerbang besi raksasa setinggi 3 meter dengan ukiran huruf W emas di tengahnya. Gerbang itu terbuka otomatis, menyingkap sebuah jalan masuk berkerikil putih yang menuju ke sebuah bangunan megah bergaya kolonial modern. Menshan itu didominasi warna putih dengan pilar-pilar besar yang menjulang. Di halaman depan, sebuah air mancur marmer mengucurkan air yang jernih, membiaskan cahaya pelangi di udara. Saat mobil berhenti tepat di depan lobi, seorang pelayan berseragam rapi sudah menunggu untuk membukakan pintu. Lana melangkah keluar dengan ragu. Kakinya seolah gemetar saat menyentuh lantai marmer yang begitu mengkilap hingga ia bisa melihat pantulan wajahnya yang bingung. "Silakan lewat sini, Nona." Adiguna membimbingnya masuk. Bagian dalam rumah itu bahkan lebih mencengangkan. Langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung kristal yang menjuntai indah. Lukisan-lukisan klasik berukuran besar menghiasi dinding, dan aroma bunga sedap malam segar menyerbak di setiap sudut ruangan. Lana merasa seperti sedang berjalan di dalam museum atau set film Hollywood, bukan rumah tinggal. Mereka melewati lorong panjang yang dihiasi foto-foto keluarga. Lana sempat melirik sekilas. Ada foto Pak Baskoro yang tampak lebih muda, seorang wanita cantik dengan senyum lembut, dan seorang anak laki-laki. Namun, langkah Adiguna yang cepat memaksanya untuk terus berjalan hingga mereka tiba di depan sebuah pintu ganda berbahan kayu jati ukir. Adiguna mengetuk pintu itu pelan. "Pak, Nona Lana sudah tiba." "Masuk." Terdengar suara berat dari dalam. Pintu terbuka. Ruangan itu adalah sebuah perpustakaan pribadi sekaligus ruang kerja yang luas. Rak-rak buku setinggi langit-langit memenuhi dinding. Di balik sebuah meja besar yang terbuat dari kayu mahoni, duduklah pria yang ditolong Lana seminggu yang lalu. Pak Baskoro Wiratama tidak lagi memakai kemeja berdarah. Ia mengenakan jubah sutra berwarna biru tua. Kepalanya masih diperban tipis, dan lengannya disangga oleh penyangga medis. Namun auranya sangat berbeda. Ia tampak kuat, berwibawa, dan sangat berkuasa. Di sofa sudut ruangan, duduk wanita cantik yang juga diselamatkan Lana, serta anak laki-laki kecil yang kini sedang asyik bermain dengan tabletnya. Begitu melihat Lana, Pak Baskoro langsung berdiri. Wajahnya yang semula tegang mendadak melunak. Ada binar aneh di matanya,
campuran antara rasa lega, terima kasih, dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyerupai kerinduan. Lana, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Halo, Tuan, apa kabar? Lana membungkuk sedikit, merasa canggung luar biasa. Kemarilah, nak, jangan takut. Pak Baskoro melangkah mendekat dengan perlahan. Istriku, Arini, kau ingat gadis ini? Wanita itu, Ibu Arini, berdiri dan menghampiri Lana. Tanpa diduga, ia langsung memeluk Lana dengan erat. Aroma parfum mawar yang mahal merasuki indera penciuman Lana. Terima kasih, Lana. Terima kasih sudah menyelamatkan putraku, menyelamatkan kami semua. Bisik Ibu Arini dengan suara serak karena emosi. Kalau bukan karenamu, kami mungkin tidak akan ada di sini hari ini. Lana hanya bisa terdiam, membiarkan dirinya dipeluk. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, Nyonya. Pak Baskoro mempersilakan Lana duduk di sofa bludru yang sangat nyaman. Seorang pelayan membawakan nampan berisi teh Earl Grey dan camilan kecil yang tampak terlalu cantik untuk dimakan. Aku mencari tahu tentangmu, Lana. Pak Baskoro memulai pembicaraan setelah suasana sedikit tenang. Aku tahu tentang pekerjaanmu di pabrik, tentang kontrakanmu, dan tentang ibumu, mendiang Ibu Kirana. Lana tersentak saat mendengar nama ibunya disebut. Anda mengenal ibu saya? Pak Baskoro terdiam sejenak, menatap cangkir tehnya yang masih mengepul. Itu adalah cerita untuk waktu yang lain. Hari ini, aku memanggilmu ke sini karena aku berutang nyawa padamu. Dan bagi seorang Wiratama, utang nyawa adalah utang yang harus dibayar dengan segala cara. Pak Baskoro memberi isyarat pada Adiguna. Sang asisten meletakkan sebuah map kulit dan sebuah kotak bludru kecil di atas meja di depan Lana. Di dalam map itu adalah dokumen kepemilikan sebuah unit apartemen di pusat kota, tidak jauh dari sini. Dan di dalam kotak itu adalah kunci serta kartu aksesnya. Itu adalah milikmu sekarang, ujar Pak Baskoro tegas. Lana terbelalak. Tuan, saya tidak bisa menerima ini. Ini terlalu berlebihan. Belum selesai, potong Pak Baskoro dengan senyum tipis. Aku juga sudah mengatur posisi untukmu. Mulai Senin depan, kau akan menjabat sebagai asisten manajer di bagian pengembangan komunitas di Wiratama Group. Kau memiliki potensi. Lana, aku melihat cara kau menangani situasi darurat malam itu. Kau tenang, berani, dan tegas. Perusahaan butuh orang sepertimu. Lana merasa dunia di sekelilingnya berputar. Dari buruh jahit dengan gaji pas-pasan dan ancaman pengusiran, menjadi pemilik apartemen mewah dan manajer di perusahaan raksasa? Ini bukan lagi sekadar keberuntungan. Ini adalah mukjizat yang menakutkan. Kenapa, Tuan? Kenapa Anda melakukan semua ini untuk saya? Tanya Lana dengan mata berkaca-kaca. Pak Baskoro menatap Lana lekat-lekat. Ia seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, namun ia menahannya. Ia bangkit, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman. Karena kau adalah orang baik, Lana. Dan di dunia ini, orang baik layak mendapatkan balasan yang setimpal, jawabnya tanpa menoleh. Tapi lebih dari itu, saat aku menatap matamu di tengah gelapnya hutan malam itu, aku merasa seperti sedang melihat masa laluku yang kembali. Ada sesuatu padamu, Lana, yang membuatku merasa bahwa pertemuan kita di KM42 bukanlah sebuah kebetulan belaka. Lana terpaku. Ia teringat foto tua di dompet ibunya yang selalu disembunyikan. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menangis setiap kali melihat berita tentang kesuksesan Wiratama Group di televisi. Potongan-potongan teka-teki itu mulai bertebaran di kepalanya. Namun ia belum berani menyusunnya. Malam itu, Lana tidak pulang ke kontrakannya. Ia diantar oleh Adiguna menuju apartemen barunya di lantai 25 sebuah gedung pencakar langit. Saat ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di bawahnya, Lana meraba liontin melati di lehernya. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya pada angin malam. Lana tidak tahu bahwa di Menshan Wiratama, Pak Baskoro sedang memegang sebuah foto lama yang identik dengan yang dimiliki Lana. Foto seorang wanita bernama Kirana.
Dan di balik foto itu tertulis sebuah tanggal yang sama dengan hari kelahiran Lana. 1 minggu telah berlalu, dan pintu rahasia terbesar dalam hidup Lana baru saja terbuka sedikit saja. Lana terbangun oleh cahaya matahari yang menembus jendela kaca setinggi langit-langit. Untuk sesaat, ia panik, mengira dirinya tertidur di angkutan umum dan melewatkan gerbang pabrik. Namun, saat jemarinya menyentuh spray sutra yang dingin dan halus, kesadarannya pulih. Ia tidak lagi berada di kamar kontrakan 3x3 meter yang pengap. Ia berada di lantai 25 apartemen The Zenith, sebuah hunian yang harganya mungkin setara dengan gaji 1000 tahun buruh jahit. Ia bangkit dan berjalan menuju dapur bersih yang serba otomatis. Di atas meja marmer, terletak sebuah amplop tebal dan kotak bludru yang diberikan Pak Baskoro kemarin. Lana membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat kartu akses emas, kunci cadangan, dan sebuah surat kontrak kerja resmi dari Wiratama Group. Jabatan, Assistant Manager of Corporate Social Responsibility, CSR. Gaji pokok, angka yang membuat mata Lana terbelalak. Ini tidak nyata, bisik Lana pada pantulan dirinya di pintu kulkas yang mengkilap. Ia masih mengenakan kaos oblong tua miliknya, sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Namun, kejutan pagi itu belum berakhir. Bel pintu berbunyi pelan. Saat Lana membukanya, 2 wanita berseragam butik berdiri di sana membawa 3 rak pakaian berjalan dan beberapa kotak sepatu. Selamat pagi, Nona Lana. Kami diperintahkan oleh Bapak Baskoro untuk menyiapkan keperluan busana Anda untuk mulai bekerja hari Senin depan. Ucap salah satu dari mereka dengan ramah. Selama 2 jam berikutnya, Lana merasa seperti boneka porselen. Ia dicoba berbagai macam setelan blazer, gaun formal, hingga sepatu tumit tinggi yang harganya mungkin bisa membayar sewa kontrakan Bu Asi selama 5 tahun. Saat mereka pergi, lemari pakaian Lana yang tadinya kosong kini penuh dengan pakaian bermerek yang hanya pernah ia lihat di majalah bekas. Sore harinya, Lana diminta datang kembali ke kediaman Wiratama. Kali ini bukan dengan limosin, melainkan dijemput oleh sopir pribadi dengan mobil sedan mewah yang lebih sederhana. Sesampainya di mansion, suasana tampak lebih santai. Pak Baskoro sedang duduk di teras belakang yang menghadap ke kolam renang Olimpiade, sementara Ibu Arini sedang menemani putra kecilnya, si bungsu yang ditolong Lana, belajar berenang. Duduklah, Lana, ajak Pak Baskoro. Ia tampak lebih segar hari ini. Bagaimana apartemen barumu? Apa kau nyaman? Itu terlalu indah, Tuan. Saya merasa tidak pantas mendapatkan semua ini hanya karena menolong Anda malam itu. Jawab Lana jujur. Pak Baskoro menyesap kopinya. Matanya menatap tajam ke arah Lana. Lana, di dunia bisnis, aku dikenal sebagai pria yang tidak pernah memberi tanpa alasan. Tapi bagiku, nyawa keluargaku tidak ternilai harganya. Anggap saja ini investasi masa depan. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki banyak orang. Integritas di bawah tekanan. Ia kemudian mengeluarkan sebuah map kecil lainnya. Senin besok, Adiguna akan menjemputmu untuk hari pertama kerja. Jangan khawatir tentang latar belakang pendidikanmu. Aku sudah mengatur mentor untuk mendampingimu. Yang aku butuhkan darimu hanyalah kejujuran dan keberanian yang sama saat kau memegang linggis di KM 42. Lana mengangguk pelan. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Tuan. Panggil aku Pak Baskoro saja jika di kantor, dan Om Baskoro jika di sini. Tambahnya dengan senyum yang tampak tulus namun menyimpan misteri. Saat mereka sedang berbincang, seorang pria muda berusia sekitar 28 tahun muncul dari dalam rumah. Wajahnya tampan namun memiliki sorot mata yang dingin dan penuh selidik. Ia mengenakan kemeja polo bermerek dan jam tangan yang berkilau. Oh, ini dia, pahlawan kita. Suara pria itu terdengar sarkastik. Lana, perkenalkan, ini keponakanku, Rendra. Dia menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan, ujar Pak Baskoro. Nadanya sedikit berubah, menjadi lebih formal dan tegas. Rendra menjabat tangan Lana, namun cengkeramannya terasa kaku. Senang bertemu denganmu, Lana. Paman Baskoro bercerita banyak tentang aksi heroikmu.
Jarang sekali ada buruh pabrik yang punya nyali sebesar itu. Ada penekanan pada kata, buruh pabrik, yang membuat Lana merasa tidak nyaman. Ia merasakan aura permusuhan yang samar dari pria ini. Rendra menatap Lana dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai apakah Lana adalah ancaman bagi posisinya atau hanya sekadar pengganggu. "Terima kasih, Pak Rendra," jawab Lana singkat. Setelah Rendra pergi, Pak Baskoro menghela napas panjang. "Jangan hiraukan dia. Dia hanya sedikit protektif terhadap bisnis keluarga. Tapi Lana, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan." Pak Baskoro mencondongkan tubuhnya. Suasananya mendadak menjadi sangat serius. "Ibumu, Kirana, apakah dia pernah bercerita tentang ayahmu? Atau tentang masa mudanya di kota ini?" Jantung Lana seolah berhenti berdetak. Pertanyaan itu adalah lubang hitam dalam hidupnya. "Ibu tidak pernah bercerita banyak, Om. Dia hanya bilang ayah sudah meninggal sebelum aku lahir. Dia selalu tampak sedih setiap kali aku bertanya. Jadi aku berhenti bertanya." Pak Baskoro terdiam cukup lama. Matanya tampak berkaca-kaca sesaat sebelum ia kembali menguasai diri. "Begitu ya? Kirana memang wanita yang sangat tegar. Dan sangat keras kepala." Lana ingin bertanya bagaimana Pak Baskoro bisa mengenal ibunya begitu dalam. Namun ia merasa waktunya belum tepat. Ada dinding tebal yang menghalangi kebenaran itu. Dan Lana merasa Pak Baskoro sedang mencoba meruntuhkannya bata demi bata, dengan sangat hati-hati. Sebelum Lana pulang, Pak Baskoro memberikan sebuah amplop kecil. "Ini foto yang kutemukan di arsip lamaku. Mungkin kau ingin menyimpannya." Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Lana membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto Polaroid yang sudah agak menguning. Di sana terlihat Pak Baskoro muda merangkul seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang tergerai. Wanita itu memakai kalung dengan liontin melati. Kalung yang sama yang kini melingkar di leher Lana. Lana menutup mulutnya dengan tangan. Air mata menetes di atas foto itu. Itu adalah ibunya. Ibunya tampak begitu bahagia. Sangat kontras dengan wajah lelah dan sedih yang ia ingat di akhir hayat ibunya. "Jadi semua ini bukan kebetulan," bisik Lana. 1 minggu telah berlalu sejak kecelakaan itu. Hadiah-hadiah mewah ini, apartemen, jabatan manajer. Lana mulai menyadari bahwa semua itu mungkin bukan sekadar balas budi. Ini adalah cara Pak Baskoro untuk menariknya kembali ke tempat di mana ia seharusnya berada sejak awal. Namun, dengan tatapan dingin Rendra dan rahasia besar yang menyelimuti foto itu, Lana sadar bahwa dunia barunya ini mungkin jauh lebih berbahaya daripada jalan sepi di KM 42. Senin pagi tiba dengan kemegahan yang mengintimidasi. Lana berdiri di depan cermin besar di apartemennya, menatap sosok asing yang terpantul di sana. Ia mengenakan setelan blazer berwarna carcoal yang pas di tubuhnya, dipadukan dengan kemeja sutra putih gading. Rambutnya yang biasa hanya dikuncir kuda kini tertata rapi. Ia tampak seperti wanita karir kelas atas, namun di dalam dadanya, jantungnya masih berdegup seperti buruh pabrik yang takut terlambat absen. Adiguna sudah menunggu di lobi dengan sedan hitam mengkilap. Perjalanan menuju Wiratama Tower terasa sangat singkat. Gedung itu adalah monumen kaca dan baja yang menjulang di pusat bisnis Jakarta. Saat Lana melangkah masuk ke lobi utama, ribuan pasang mata seolah menghujamnya. Berita tentang gadis penyelamat, yang langsung diangkat menjadi asisten manajer telah menyebar seperti api di hutan kering melalui grup WhatsApp karyawan. "Nona Lana, ini meja kerja Anda." Adiguna menunjukkan sebuah ruangan terbuka di lantai eksekutif, tepat di luar sayap kantor Pak Baskoro. Baru 1 jam Lana duduk, ia sudah merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan. Rekan-rekan kerjanya, yang sebagian besar adalah lulusan universitas luar negeri dengan gelar mentereng, melemparkan tatapan sinis. Mereka berbisik-bisik saat Lana melewati dispenser air. "Lihat itu. Si pahlawan KM 42. Modal linggis langsung jadi bos," bisik seorang wanita berambut pirang hasil cat. Suaranya cukup keras untuk didengar Lana. Lana mencoba tetap fokus pada tumpukan laporan CSR yang ada di hadapannya. Ia tahu ia tidak punya latar belakang pendidikan yang memadai, tapi ia punya ketekunan.
Ia membaca setiap baris dokumen itu dengan teliti, mencoba memahami istilah-istilah bisnis yang asing baginya. Tiba-tiba, bayangan seseorang menutupi mejanya. Lana mendongak dan menemukan Rendra berdiri di sana dengan senyum miring yang tidak mencapai matanya. "Bagaimana hari pertamamu, Lana? Atau haruskah kupanggil Bibi, jika teori Paman Baskoro benar?" Tanya Rendra dengan suara rendah yang mengancam. Lana mengerutkan kening. "Apa maksud Anda, Pak Rendra?" Rendra mencondongkan tubuh, meletakkan kedua tangannya di meja Lana. "Jangan berlagak bodoh." Paman Baskoro tiba-tiba menjadi sangat sentimental. Dia memeriksa arsip lama, mencari data tentang ibumu, dan sekarang dia memberimu segalanya. Apartemen, jabatan, akses. Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau incar? Saya tidak mengincar apapun. Saya hanya menerima tawaran Om Baskoro sebagai bentuk terima kasih, jawab Lana tegas, meski tangannya di bawah meja gemetar. Terima kasih tidak berwujud kursi manajer. Lana, itu disebut suap untuk tutup mulut, atau warisan untuk anak yang hilang, desis Rendra. Asal kau tahu, aku sudah mengelola operasional perusahaan ini selama 7 tahun. Aku tidak akan membiarkan seorang gadis dari pinggiran jalan mengacaukan struktur keluarga Wiratama, hanya karena sebuah kebetulan di jalan raya. Rendra menegakkan tubuhnya, merapikan dasinya yang mahal. Berhati-hatilah. Di gedung ini, dinding punya telinga dan lantai punya mata. Satu kesalahan kecil saja, dan aku akan memastikan kau kembali ke mesin jahitmu yang berdebu itu. Setelah Rendra pergi, Lana terduduk lemas. Kecurigaannya terbukti. Kehadirannya di sini dianggap sebagai ancaman bagi garis suksesi keluarga. Rendra jelas menganggapnya sebagai anak haram atau setidaknya pengganggu yang berusaha mengeruk kekayaan Pak Baskoro. Kegelisahan Lana semakin memuncak saat jam makan siang. Seorang staf administrasi senior bernama Pak Sastro, yang tampaknya sudah bekerja di sana sejak zaman ayah Pak Baskoro, mendekati mejanya. Pria tua itu memberikan sebuah map coklat tua tanpa label. "Nona Lana, Pak Baskoro meminta saya memberikan ini secara pribadi. Beliau bilang, bacalah saat Anda sendirian," bisik Pak Sastro sebelum berlalu dengan cepat. Lana membawa map itu ke toilet dan mengunci pintu bilik. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat salinan laporan investigasi swasta yang dilakukan seminggu terakhir. Ada foto-foto ibunya saat masih muda, catatan medis rumah sakit tempat Lana dilahirkan, dan yang paling mengejutkan, sebuah surat pernyataan dari bidan desa yang membantu persalinan ibunya 25 tahun lalu. Di bagian bawah laporan itu, ada catatan tulisan tangan Pak Baskoro yang berbunyi, "Darah tidak pernah berbohong, meskipun waktu mencoba menyembunyikannya. Maafkan aku karena terlambat mencarimu." Lana menutup mulutnya agar isakannya tidak terdengar keluar. Jadi benar, Pak Baskoro bukan sekadar mengenal ibunya. Dia yakin bahwa Lana adalah putrinya. Namun, di lembar terakhir map itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Lana meremang. Sebuah foto mobil Lana yang terparkir di apartemen, diambil dari jarak jauh secara diam-diam. Ada seseorang yang sedang mengawasi Lana. Bukan hanya Rendra yang terang-terangan menunjukkan permusuhan, tapi ada pihak lain yang mungkin merasa terancam dengan kebenaran ini. Saat Lana keluar dari toilet, ia merasa suasana kantor menjadi lebih mencekam. Ia merasa setiap kamera CCTV di langit-langit gedung sedang mengikutinya. Ia teringat kembali pada perkataan Pak Baskoro tentang investasi masa depan. Ternyata, keselamatan yang ia berikan di KM42 telah menariknya masuk ke dalam sarang serigala yang penuh dengan intrik kekuasaan. Malam itu, saat Lana kembali ke apartemennya, ia menemukan pintu unitnya sedikit terbuka. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendorong pintu perlahan. Ruang tamunya berantakan. Laci-laci ditarik paksa. Dokumen-dokumen berserakan di lantai. Siapapun yang melakukannya, mereka tidak mencari uang atau perhiasan, karena laptop dan barang berharga lainnya masih ada di sana. Mereka mencari map coklat dari Pak Sastro. Mereka mencari bukti identitasnya. Lana berdiri di tengah ruangan yang kacau itu, meraba liontin melatinya.
Ia menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar gadis yang beruntung. Ia adalah pusat dari sebuah badai besar yang siap menghancurkan keluarga Wiratama. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang kapan ia akan diakui, melainkan apakah ia bisa bertahan hidup sampai kebenaran itu terungkap sepenuhnya. Ia segera mengunci pintu dan menelepon satu-satunya orang yang ia percayai saat ini. Bukan Pak Baskoro, tapi Adi Guna. Namun, sebelum panggilan itu tersambung, lampu apartemennya mendadak padam. Dalam kegelapan total di lantai 25 itu, Lana mendengar suara langkah kaki pelan dari arah kamar tidurnya. Seseorang masih ada di dalam sana. Kegelapan di apartemen lantai 25 itu terasa mencekam. Suara langkah kaki yang mendekat dari arah kamar tidur membuat bulu kuduk Lana berdiri. Ia meraba-raba meja konsol di dekat pintu. Jemarinya menyentuh vas bunga kristal yang berat. Dengan napas tertahan, ia menggenggam leher vas itu, siap untuk mengayunkannya. "Siapa di sana?" teriak Lana. Suaranya bergetar namun syarat akan keberanian yang ia temukan di KM 42. Langkah kaki itu terhenti. Keheningan menyergap selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Tiba-tiba, cahaya senter yang kuat menyambar wajah Lana, membuatnya silau. "Tenang, Nona Lana. Ini saya, Adi Guna." Lana menurunkan vas kristal itu saat lampu apartemen kembali menyala secara otomatis. Adi Guna berdiri di sana, namun ia tidak sendiri. Dua pria berseragam keamanan gedung tampak sedang memeriksa area balkon. "Apa yang terjadi? Kenapa apartemen saya berantakan?" tanya Lana. Dadanya naik turun tak beraturan. "Sistem keamanan kami mendeteksi intrusi paksa 5 menit yang lalu," jelas Adi Guna dengan wajah serius. "Pelakunya kabur melalui jalur darurat sebelum kami sampai di sini. Mereka sangat profesional, Nona. Mereka tahu cara mematikan sirkuit lokal tanpa memicu alarm utama." Lana terduduk di sofa yang posisinya sudah bergeser. Ia melihat dokumen-dokumen pribadinya, ijazah asli, surat kematian ibunya, dan foto-foto lama, berserakan di lantai marmer. Beruntung, map coklat dari Pak Sastro masih terselip di balik blazernya. "Apa yang mereka cari, Pak Adi Guna?" Adi Guna menatap tumpukan kertas itu, lalu menatap Lana dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mereka mencari kepastian, Nona. Hal yang sama yang sedang dicari oleh Bapak Baskoro." Malam itu, Adi Guna memutuskan untuk membawa Lana kembali ke Menshan Wiratama. "Di sini tidak lagi aman untuk sementara. Bapak sudah menunggu Anda." Sesampainya di Menshan, suasana tampak tegang. Pak Baskoro duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi oleh asap cerutu yang tipis. Ia tampak jauh lebih tua dari biasanya. Di atas meja mahoninya, tersebar beberapa lembar foto lama yang tampak sangat familiar bagi Lana. "Masuklah, Lana." Suara Pak Baskoro terdengar parau. "Adi Guna sudah melaporkan kejadian di apartemenmu. Aku minta maaf. Seharusnya aku tahu mereka akan bergerak secepat ini." Lana melangkah mendekat. Ia meletakkan map coklat pemberian Pak Sastro di atas meja. "Siapa mereka, Om?" "Pak Rendra." Pak Baskoro menghela napas panjang, tidak membantah namun juga tidak membenarkan. Ia meraih salah satu foto tua di mejanya. Itu adalah foto yang sama dengan yang dimiliki Lana, Pak Baskoro muda dan Kirana. Namun, di foto ini, mereka tidak sendirian. Ada pria lain yang berdiri di samping mereka. Wajahnya dicoret dengan tinta hitam. "Dulu, kami bertiga adalah sahabat karib. Aku, ibumu Kirana, dan pria yang kini menjadi musuh dalam selimut di keluarga ini." Pak Baskoro memulai ceritanya. "Ibumu adalah cinta dalam hidupku. Kami berencana menikah. Namun keluarga Wiratama saat itu menentang keras karena Kirana hanya putri seorang pelayan di rumah ini." Lana mendengarkan dengan saksama. Setiap kata terasa seperti hantaman di dadanya. "Saat aku dipaksa kuliah ke luar negeri, pria itu, yang selama ini kuanggap saudara, memalsukan surat-suratku. Dia meyakinkan Kirana bahwa aku sudah menghamilinya dan meninggalkannya demi wanita lain di London. Kirana yang patah hati menghilang tanpa jejak. Aku mencarinya selama puluhan tahun. Lana."
Puluhan tahun aku dihantui rasa bersalah karena tidak bisa melindunginya. Pak Baskoro berdiri, berjalan menuju sebuah brankas tersembunyi di balik lukisan besar. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sangat tua. Di dalamnya terdapat sebuah buku harian kecil dengan sampul kulit berwarna coklat. Ini milik ibumu. Ditemukan oleh orang-orangku di kontrakan lamanya tak lama setelah dia meninggal. Tapi baru bisa kurebut kembali dari pihak lain minggu ini. Pak Baskoro menyerahkan buku itu pada Lana. Lana membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan ibunya yang rapi dan miring memenuhi kertas yang sudah menguning. Di sana, Kirana menuliskan rasa sakitnya, kerinduannya pada Baskoro, dan ketakutannya saat menyadari dirinya sedang mengandung. Halaman terakhir buku itu tertulis sebuah tanggal, 25 Januari 1999. Hari ulang tahun Lana. Maafkan ibu, Lana. Kamu lahir dari cinta yang dikhianati oleh dunia. Tapi kamu memiliki mata ayahmu, ketegasan ayahmu. Suatu saat, jika takdir mempertemukan kalian, tunjukkan padanya bahwa kita bertahan tanpa bantuannya. Air mata Lana jatuh membasahi buku harian itu. Kebenaran itu kini telanjang di depannya. Ia bukan sekadar gadis yang beruntung menolong seorang konglomerat. Ia adalah darah daging pria yang paling berkuasa di ruangan ini. Lana. Pak Baskoro mendekat. Tangannya yang gemetar menyentuh bahu Lana. Kecelakaan di KM 42 itu. Aku yakin ibumu yang mengatur jalannya di atas sana. Dia ingin aku melihatmu. Dia ingin aku menebus dosaku. Kenapa Anda baru mencari sekarang? Tanya Lana dengan nada pedih. Aku tidak pernah berhenti. Lana. Tapi ada pihak-pihak di keluarga ini yang memalsukan laporan kematianmu bertahun-tahun lalu. Mereka ingin memastikan ahli waris Sahwiratama tidak pernah ditemukan agar harta ini jatuh ke tangan mereka. Tiba-tiba, pintu ruang kerja terbuka dengan kasar. Rendra berdiri di sana dengan wajah merah padam. Di belakangnya, beberapa pengacara keluarga tampak gelisah. Cukup, Paman. Drama ini sudah terlalu jauh, teriak Rendra. Kau ingin mengangkat seorang buruh rendahan menjadi ahli waris hanya berdasarkan foto tua dan buku harian palsu? Ini penghinaan bagi nama besar Wiratama. Pak Baskoro berdiri tegak. Auranya kembali mengeras seperti baja. Rendra, aku sudah melakukan tes DNA diam-diam dari sampel rambut Lana saat dia pingsan di malam kecelakaan itu. Hasilnya keluar sore ini. Pak Baskoro melempar sebuah amplop putih ke arah Rendra. Rendra membukanya dengan kasar. Matanya menyapu baris demi baris hasil laboratorium itu. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat pasi. Lalu berubah kembali menjadi kebencian yang murni. 99,9%. Bisik Rendra. Kau benar-benar putrinya. Lana berdiri di antara kedua pria itu. Ia merasa seperti berada di tengah medan perang. Ia kini tahu rahasia besar di balik foto tua itu. Tapi ia juga tahu bahwa pengakuan ini adalah vonis mati bagi kedamaian hidupnya. Aku tidak butuh hartamu, Pak Rendra, ujar Lana lantang. Suaranya menggema di ruangan itu. Tapi aku butuh keadilan untuk ibuku. Dia menderita seumur hidupnya karena kebohongan kalian. Rendra tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat berbahaya. Keadilan? Di dunia ini, keadilan hanya milik pemenang, Lana. Dan kau baru saja masuk ke dalam permainan yang tidak akan pernah bisa kau menangkan. Malam itu, saat Lana memandangi foto tua ibunya di kamar tamu Menshan, ia menyadari bahwa konfrontasi barusan hanyalah awal. Rendra tidak akan tinggal diam. Rahasia foto tua itu telah terungkap. Namun badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, Lana tidak memiliki linggis untuk menolong dirinya sendiri. Suasana di dalam ruang kerja Pak Baskoro mendadak berubah menjadi medan perang yang sunyi namun mematikan. Setelah hasil DNA dilemparkan ke atas meja, udara seolah membeku. Rendra, yang biasanya tampil dengan kepercayaan diri yang meluap-luap, kini tampak seperti binatang buas yang terpojok. Wajahnya yang memucat perlahan berganti dengan seringai sinis yang menyembunyikan amarah besar. 99,9%. Rendra mengulang angka itu dengan nada mengejek, seolah-olah itu hanyalah lelucon yang buruk. Lalu apa, Paman?
Kau akan memanggil konferensi pers besok pagi? Mengumumkan pada dunia bahwa ahli waris mahkota Wiratama Group adalah seorang buruh jahit yang kita temukan di parit KM42? Kau tahu apa yang akan terjadi pada saham kita? Kepercayaan investor akan hancur. Pak Baskoro berdiri dengan tenang, namun sorot matanya setajam silet. Saham bisa naik dan turun, Rendra. Tapi darah tidak bisa ditukar. Selama 20 tahun, aku hidup dalam kebohongan yang diciptakan oleh ayahmu, saudaraku sendiri. Dia yang membuang Kirana, dia yang memalsukan laporan kematiannya, dan dia yang memastikan aku tetap buta. Sekarang, setelah aku menemukan putriku, kau pikir aku akan peduli pada grafik di bursa efek? Lana berdiri di antara dua pria yang sedang bertarung memperebutkan takdirnya. Ia merasa mual. Segala kemewahan yang ia lihat selama seminggu terakhir, apartemen, baju mahal, jabatan manajer, kini tampak seperti rantai emas yang menjeratnya ke dalam konflik keluarga yang kotor. Aku tidak menginginkan mahkotamu, Pak Baskoro. Suara Lana memecah ketegangan. Suaranya tenang, namun ada getaran emosi yang dalam. Dan aku tidak butuh pengakuan dari orang-orang seperti Pak Rendra. Rendra menoleh pada Lana. Matanya berkilat penuh kebencian. Tentu saja kau bilang begitu sekarang. Itu taktik yang bagus, bukan? Berpura-pura rendah hati agar paman semakin merasa bersalah. Cukup, Rendra. Bentak Pak Baskoro. Keluar dari ruangan ini. Dan bawa pengacaramu. Mulai besok, seluruh aksesmu terhadap dana cadangan keluarga akan dibekukan sampai audit internal selesai. Aku tahu kau yang mengatur penggeledahan di apartemen Lana malam ini. Rendra terdiam. Rahangnya mengeras. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyambar jasnya dan melangkah keluar, membanting pintu jati itu hingga suaranya menggema ke seluruh menshan. Setelah kepergian Rendra, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruangan. Pak Baskoro terduduk lemas di kursinya, seolah seluruh kekuatannya baru saja menguap. Ia menatap Lana dengan tatapan memohon. Lana, nak, panggilnya lirih. Aku tahu ini sangat berat bagimu. Aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf setelah semua penderitaan yang kau dan Kirana lalui. Tapi izinkan aku menebusnya. Bukan dengan uang, tapi dengan kebenaran. Lana berjalan mendekati meja kayu jati itu. Ia mengambil foto ibunya yang sudah kusam. Kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Kenapa dia membiarkanku tumbuh dengan kebencian pada sosok ayah yang dianggap sudah meninggal? Karena dia ingin melindungimu, jawab Pak Baskoro. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia tahu betapa kejamnya keluarga ini. Dia tahu bahwa jika kau ditemukan saat itu, ayahku atau saudaraku mungkin akan melakukan hal yang lebih buruk daripada sekadar mengusirmu. Dia memilih hidup miskin dan menderita agar kau tetap aman dari intrik Wiratama. Lana memejamkan mata. Bayangan ibunya yang batuk-batuk di malam hari, yang menjahit hingga jemarinya berdarah demi membelikan Lana buku sekolah, kini terasa seperti sembilu yang menyayat hati. Ibunya mengorbankan martabat dan kenyamanannya demi sebuah rahasia yang ia bawa sampai ke liang lahat. Dan sekarang, dengan membawaku ke sini, Anda justru menempatkanku di posisi yang paling berbahaya, ujar Lana getir. Rendra tidak akan berhenti. Dia merasa aku telah mencuri apa yang menjadi miliknya. Itu sebabnya aku harus meresmikan posisimu secepat mungkin. Pak Baskoro mengeluarkan sebuah dokumen lain. Ini adalah akta pengakuan anak dan revisi surat wasiat. Dengan dokumen ini, kau secara sah memiliki hak yang sama dengan ahli waris lainnya. Aku akan melindungimu dengan seluruh kekuasaanku. Lana menatap dokumen itu dengan ragu. Aku butuh waktu, Om. Pak Baskoro. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku sekarang. Seminggu yang lalu aku hanya Lana, gadis yang sibuk mengejar target jahitan. Sekarang aku adalah pion dalam perang keluarga. Kau bukan pion, Lana. Kau adalah ratunya, bisik Pak Baskoro. Malam itu, Lana tidak bisa tidur. Ia berdiri di balkon kamarnya di Menshan, menatap hamparan taman yang luas. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. KM42 hanyalah sebuah awal.
Kalau kau pikir kau selamat karena darahmu, kau salah besar. Pergilah sebelum kau berakhir seperti ibumu. Tangan Lana gemetar. Pesan itu jelas berasal dari orang-orang Rendra atau pihak lain yang ingin menyingkirkannya. Ia menoleh ke arah liontin melati yang ia letakkan di nakas. Di dalam liontin itu, ada sebuah ruang rahasia kecil yang baru saja ia temukan. Dengan kuku jarinya, ia mencongkel bagian belakang liontin itu. Ada secari kertas kecil yang terlipat sangat rapi, berisi tulisan tangan ibunya yang sangat kecil. Jika kau menemukan pria dengan jam tangan emas di KM 42, berikan dia kode, melati putih di bulan Januari. Itu adalah bukti bahwa kau bukan sekadar anaknya, tapi pewaris rahasia yang sebenarnya. Lana tersentak. Jadi, ibunya sudah meramalkan pertemuan ini? Ataukah kecelakaan di jalan sepi itu memang sebuah takdir yang sudah digariskan? Kebenaran yang baru saja terungkap ternyata hanyalah lapisan luar dari konspirasi yang jauh lebih besar. Lana kini sadar. Ia tidak bisa lari. Ia harus menghadapi badai ini, atau ia akan selamanya menjadi korban dari nama besar Wiratama. Esok adalah hari penentuan. Konfrontasi ini belum berakhir. Ini baru saja memasuki babak yang paling berdarah. Dan Lana, dengan keberanian yang ia tempa di pabrik garmen dan jalanan hutan, siap untuk menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pahlawan yang tidak sengaja lewat. Pagi di kediaman Wiratama tidak pernah terasa sesunyi ini. Matahari yang merayap naik di Cakrawala Jakarta menyinari pilar-pilar putih Menshan, namun di dalamnya, ketegangan telah mencapai puncaknya. Lana berdiri di depan cermin, mengenakan pakaian hitam formal. Di lehernya, liontin melati itu terasa lebih berat dari biasanya, seolah membawa beban rahasia yang selama puluhan tahun terkunci rapat. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa. Pak Baskoro telah memutuskan untuk mengumumkan identitas Lana secara resmi. Namun, pesan ancaman semalam masih membekas di benak Lana. Ia tahu Rendra tidak akan membiarkan acara ini berjalan mulus. Siap, Nona. Adiguna muncul di ambang pintu. Wajahnya waspada. Tangannya tak lepas dari alat komunikasi di pinggangnya. Siap, Pak Adiguna. Mari kita selesaikan ini. Jawab Lana dengan suara yang mantap. Keberanian yang ia miliki saat menarik Pak Baskoro dari mobil yang terbakar kini kembali. Lebih tajam dan dingin. Ruang rapat di lantai teratas Wiratama Tower dipenuhi oleh pria-pria berjas mahal dan para pemegang saham yang tampak gelisah. Di ujung meja panjang, Rendra duduk dengan angkuh, dikelilingi oleh tim pengacaranya. Saat Lana masuk mendampingi Pak Baskoro, gumaman rendah memenuhi ruangan. Pak Baskoro berdiri di kepala meja. Terima kasih telah hadir. Hari ini, saya bukan hanya bicara sebagai CEO, tapi sebagai seorang ayah. Saya ingin memperkenalkan putri kandung saya, Lana Kirana Wiratama. Rendra tiba-tiba berdiri, membanting map ke atas meja. Interupsi. Paman, kau tidak bisa melakukan ini. Kami telah mengajukan gugatan hukum pagi ini. Kami meragukan validitas tes DNA tersebut dan menuduh adanya manipulasi data oleh pihak luar untuk menguasai aset perusahaan. Suasana ricuh. Para pemegang saham mulai berdebat. Namun, Lana melangkah maju. Ia tidak lagi tampak seperti buruh pabrik yang gemetar. Ia menatap Rendra tepat di matanya. Anda bicara tentang manipulasi, Pak Rendra? Suara Lana menggema, tenang namun mematikan. Bagaimana dengan manipulasi dana CSR yang Anda alihkan ke perusahaan cangkang di Singapura selama 3 tahun terakhir? Rendra memucat. Apa katamu? Kau hanya bicara omong kosong. Lana menoleh ke arah Pak Baskoro. Om, maksud saya, Ayah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Ibu meninggalkan sesuatu di dalam liontin ini. Lana membuka liontin melatinya dan mengeluarkan kertas kecil yang telah ia temukan semalam. Ia membacakan kode yang tertulis di sana dengan suara lantang. Melati putih di bulan Januari. Mendengar kalimat itu, Pak Baskoro terkesiap. Wajahnya yang tadinya tegang mendadak dipenuhi air mata. Ia segera meraih kunci kecil dari balik jam tangan emasnya. Jam tangan yang dilihat Lana di KM 42.
Kunci itu membuka sebuah laci rahasia di bawah meja rapat utama yang hanya bisa diakses oleh CEO. Di dalamnya terdapat sebuah flash drive hitam dan dokumen asli titipan Kirana yang ditandatangani oleh notaris paling terpercaya di negeri ini sebelum ia menghilang. Dokumen itu adalah hak veto mutlak yang diberikan kakek Pak Baskoro khusus untuk anak pertama dari garis keturunan Baskoro, siapapun ibunya. Ini adalah bukti pengkhianatan ayahmu, Rendra, ujar Pak Baskoro sambil menunjukkan isi flash drive tersebut ke layar besar. Di sana tertera rekaman suara dan dokumen digital tentang bagaimana ayah Rendra menyabotase hidup Kirana dan menggelapkan aset perusahaan. Rendra terduduk lemas. Seluruh dukungannya di ruang rapat itu runtuh seketika. Para pengacaranya perlahan mundur, menyadari bahwa permainan telah berakhir. Bawa dia keluar. Perintah Pak Baskoro dingin pada petugas keamanan. Setelah ruang rapat dikosongkan dari para pengacau, hanya tersisa Pak Baskoro dan Lana. Keheningan yang damai akhirnya menyelimuti mereka. Pak Baskoro memegang tangan Lana dengan erat. Kau melakukannya. Lana, kau bukan hanya menyelamatkan nyawaku di jalan itu, tapi kau menyelamatkan martabat ibumu dan masa depan keluarga ini. Lana tersenyum tipis. Namun matanya menatap ke arah jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta. Aku melakukannya untuk ibu. Agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Tahu bahwa kebenaran akhirnya menang. Lalu, apa rencanamu sekarang? Kau adalah pewaris utama. Kau bisa memiliki apapun yang kau mau. Tanya Pak Baskoro. Lana terdiam sejenak. Ia teringat pada jalan sepi di KM 42, pada motor tuanya yang berkarat, dan pada rekan-rekannya di pabrik garmen yang masih berjuang setiap hari. Aku akan tetap di posisi CSR, ayah, tapi bukan sebagai asisten. Aku ingin memimpin yayasan untuk membantu para buruh dan wanita yang senasib dengan ibu. Aku tidak ingin menjadi sosialita yang hanya duduk di menara kaca. Aku ingin menjadi cahaya bagi mereka yang berada di jalanan gelap, seperti aku dulu. Pak Baskoro mengangguk bangga. Garis tanganmu mungkin sudah berubah, tapi hatimu tetap sama. Itulah yang membuatmu menjadi seorang wiratama yang sejati. 1 bulan kemudian, Lana berdiri di depan pusara ibunya. Makam itu kini indah, dikelilingi bunga melati putih yang harumnya semerbak. Ia meletakkan buket bunga dan mencium nisan ibunya. Ibu, Lana sudah pulang, bisiknya. Ia berbalik dan berjalan menuju mobil yang menunggunya. Di kejauhan, ia melihat Pak Baskoro dan Ibu Arini melambaikan tangan dengan hangat. Lana menyadari bahwa hidupnya memang tidak terduga. Sebuah kecelakaan di tengah malam, sebuah pertanyaan tentang nama, dan keberanian untuk menolong orang asing telah membawanya pada takdir yang luar biasa. Dulu, ia adalah Lana yang merasa sendirian di dunia yang kejam. Kini, ia adalah Lana yang memiliki keluarga, tujuan hidup, dan kekuatan untuk mengubah dunia. Di bawah langit sore yang berwarna jingga, Lana melangkah maju, meninggalkan masa lalunya yang kelam dan menyambut masa depan yang kini bersinar terang, seperti namanya yang berarti cahaya. Tamat.